Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putra, NIM 044 Prodi Sistem Informasi PBJJ Palembang. Baiklah, kita akan mengerjakan tugas 2 jaringan komputer. Di sini soalnya antara lain, silakan pelajari panduan praktek tugas 2, kemudian praktikkan setiap materi yang dijelaskan. Di sini yaitu ada CD, CLS, CLS slash tanda tanya, dir slash tanda tanya, ipconfig, ipconfig all, ipconfig, ipconfig release, renew, ipconfig display DNS, ipconfig push DNS, ipconfig register DNS, ping, netstart, tracer, padding, NS logout, net router, dan net. Di sini laporkan kegiatan praktek yang telah dilakukan dengan mengupload link rekaman video. Rekaman tersebut memuat perkenalan identitas mahasiswa, penjelasan hasil praktek yang telah dilakukan. Baiklah, kita akan mengerjakan soal tugas 2 jaringan komputer. Pertama-tama kita buka command prompt. Kita klik kanan, run administrator. Setelah itu, filter dulu agar bisa mudah ngetik. Di sini soal sudah saya tulis, ini sudah ada skripnya, tinggal mengetik ulang di command prompt. Baiklah, untuk perintah yang pertama kita klik CD dulu. CD sudah. Di sini perintah CD antara lain untuk pindah-pindah directory. Oke. Selanjutnya CLS. CLS enter. Di sini CLS singkatan dari clear screen, digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer. Digunakan untuk menampilkan file text. Perintah ini hanya bisa digunakan untuk satu file saja dan hanya untuk file teks. Baiklah, perintah selanjutnya CLS slash tanda tanya. Oke. Oke, nah di sini CLS ini menampilkan file bantuan untuk perintah CLS memberitahu Anda bahwa CLS membersihkan layar. Ini ada file bantuan dasar. Perintah yang lebih kompleks akan memiliki file bantuan yang telah lebih mendalam. Perintah selanjutnya di sini ketikkan dir. Oke. Nah, di sini keterangannya menunjukkan file bantuan untuk perintah directory memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Di sini kita sudah ketik tadi perintahnya dir spasi slash dan tanda tanya. Di sini simbol drive, path, file name, atribut dan sort order. Di sini atribut ada display file, specification atribut. Di sini ada directory, ada hidden file, system file, repeat point, read only file, file ready on archiving, not content index file. Nah, di sini ada juga sort order. Oke, kita lanjut lagi. Perintah selanjutnya ipconfig. ipconfig ini untuk menampilkan IP address. Di sini IP addressnya yang dapat dari Google 192.168.43.167. Subnet mask 255.255.255.0 dan gateway-nya 192.168.43.1. Di sini ipconfig itu perintahnya untuk digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask ini ya, netmask. Ini gateway. Hostname, bahkan lama waktu sewa IP address network adapter yang terpasang pada komputer. Setelah kita lanjutkan. ipconfig all.
Di sini perintah ipconfig al itu antara lain memberikan informasi hampir sama dengan perintah ipconfig default, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WIS maupun MAC address yang digunakan. Di sini sudah tampil hostname-nya desktop HFO 5QR, mode tipe hybrid. Ethernet adapter Ethernetnya di media disconnect karena kita tidak menggunakan LAN. Ini wireless adapter connection, media disconnect. Ini wireless LAN adapter local area connection, media disconnect. Nah, di sini karena kita menggunakan wireless LAN adapter WiFi, jadi di sini ada description Intel Dual Band Wireless AC 8265. Physical address D8 F2 CA58 B605. Nah, di sini sudah ada IP address-nya, ada setname-nya 25525. Ini ada data yang kita pakai 6 Mei 2024 jam 7.19 atau pukul berapa ya? PM. Nah, di sini juga Ethernet ada Bluetooth, network connection, media disconnect karena tidak menggunakan Bluetooth. Oke, lanjut. Perintah selanjutnya ipconfig, ipconfig, tanya. Oke. Perintah ini akan menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ipconfig. Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis-jenis ipconfig. Selain itu kita juga diberikan contoh-contoh dari penggunaannya. Ini kan sudah ada, kita ketik tadi ipconfig spasi slash dan tanda tanya. Di sini sudah ada petunjuk dan di sini ada hal, berarti zip tool konfigurasi informasi nih, seluruh informasi. Ini release the IPv4 address for the description. Dan ada yang lainnya kan. Nah, selanjutnya, nah ini juga ada prosthetics and classic. It's not classic, is spesifikasi dan the classic is removed. Baiklah, kita lanjutkan. Perintah selanjutnya ipconfig release. ipconfig release. Oke. ipconfig release ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer Anda akan menjadi kosong. Ketika dijalankan akan diaktifkan, kemudian diaktifkan kembali, tetapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP address dari DHCP server. Di sini setelah kita ipconfig release, ini Ethernet adapter 2 media disconnect. Wireless LAN adapter local area connection 1 media disconnect. Wireless LAN adapter local area connection 10 media disconnect. Dan wireless LAN adapter Wi-Fi 2 connection specification. Nah, di sini link lokal IPv6 address connect ya. Ini ada MAC address-nya. Baiklah, kita lanjutkan. Perintah berikutnya, selanjutnya, ini ipconfig renew. ipconfig renew. Nah, perintah ipconfig digunakan untuk menciptakan alamat IP baru yang semua adaptor jaringan di mana koneksi ini akan mengambil nama. Koneksi secara spesifik hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP. Ini tadi kita klik ipconfig renew, maka di sini timbul ini perintahnya digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adaptor jaringan, di mana koneksi akan mengambil nama koneksi secara spesifik hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasikan dengan DHCP.
Nah, kita lanjutkan. Di Ethernet adapter 2 media state media disconnect. Wireless LAN adapter local area connection media disconnect. Wireless LAN adapter area connection 10 media disconnect. Nah, ini yang kita pakai karena wireless LAN adapter Wi-Fi 2. Ini link lokal IPv6 address. Ada MAC addressnya di sini. IPv4 addressnya ada 192, 168, 4317, 165, 255, 255, 192, 192, 1. Ini IP Google yang kita pakai untuk akses internet menggunakan WiFi HP ya. Oke, lanjutnya perintah berikutnya ipconfig display DNS. Oke, kita ketik ipconfig display DNS. Oke, display DNS. Ini perintah digunakan untuk menampilkan domain nama sistem atau DNS termasuk localhost koneksi. Nah, di sini kan ada keterangannya IPv only. Ini ada IRCV state only. Adobe.com. Ini makanya di domain sistem ini akan ada tampil semuanya. Sampel org, airport setting, destination adobe.com. Baiklah, kita lanjutkan. Lanjutkan perintah selanjutnya. ipconfig host DNS. ipconfig host DNS. ipconfig plus DNS. Oke. Ini perintah ipconfig plus DNS ini digunakan untuk mengosongkan atau merasa DNS cache. Di sini kan sudah ada, kita panggil tadi, kita ketik ipconfig plus DNS, maka window ip configuration successful plus the DNS resolver cache. Oke, lanjut lagi. Perintah selanjutnya ipconfig register DNS. Oke, kita ketik ipconfig register DNS. Ipconfig register DNS. Oke, kita enter. ipconfig register DNS ini perintahnya digunakan untuk mendaftarkan komputer pada DNS server. Di sini setelah kita ketik ipconfig register DNS, yang muncul window IP configuration. Di sini registration of the DNS resource record for all adapter of this computer has been initiated. An error will be reported within selama 15 menit. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang perintahnya ping. Ini biasa kita gunakan untuk tes perangkat atau tes link. Biasanya kalau kayak saya kan ada perangkat, kita mau akses ping biasanya ada IP-nya, biasanya atau IP Google atau IP ini apa IP PC kan. Kita coba ping google.com. Nah, di sini reply from 125.125.200.139 ini adalah IP. Nah, dia dapatnya 32 times 60 milisecond TTL 104. Dan coba kita ping lagi ke 8.8.8.8 ini IP Google. Oke. Perintah ini digunakan untuk menampilkan berkas bantuan untuk perintah ping. Lanjut lagi. Nah, di sini perintah selanjutnya perintah net start.
perintah net start, kita klik net start. Net start. Nah, net start ini gunanya untuk menampilkan informasi statik koneksi jaringan dari dan komputer yang sedang dipakai. Pada prinsipnya net start sama dengan test manager. Jika test manager menampilkan proses dan aplikasi, sedangkan net start menampilkan informasi jaringan yang sedang dipakai beserta informasi lainnya seperti IP dan portnya. Nah, di sini kan IP sudah 127.0.1, forex address-nya, state-nya di sini TCP-nya 192.168.43.167 dan selanjutnya. Oke, kita lanjut lagi. Soal selanjutnya nomor 15, tracer. Nah, tracer ini kan kita menggunakan Google. Nah, ini mau tracer ke Google. Kita tes dulu. Tracer www.google.com. Tracer. Oke, kita enter. Perintah tracer ini digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Ini dilakukan dengan mengirim pesan internet, kontrol message protokol ICMP, XO, request ke tujuan dengan nilai time to live yang semakin meningkat. Informasi rute yang merupakan daftar interface router yang terdapat pada jalur antara host dan tujuan. Nah, di sini kan sudah di tracer www.google.com, tracing route to purchase preset google.com. Di sini ada IP 216.239.38120. Nomor 1 5 milisecond, 2 milisecond, 2 milisecond, IP-nya 192.168.431. Dan yang kedua 238 milisecond, 50 milisecond, 237 192 168 11598. Oke, kita tunggu sampai berjalan. Oke, kita lanjut ya. Main lama. Sini perintah selanjutnya padding. Nah, kita mau coba padding ke IP Google. Padding 8.8.8.8. Oke, enter. Kita tunggu terlebih dahulu. Padding ini perintahnya digunakan untuk mengukur network latency dan network loss ping. Padding mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan tracer. Nah, di sini sudah keluar hasilnya. Di sini tracing route-nya tuh 8.8.8.8 over maximum of 30 hub. Nomor ini desktop HF05 GOR 192.168.43.167. Sambil menunggu. Oke, kita lanjut lagi. Perintah selanjutnya NS lookup. Di sini analisa nama domain NS lookup. Misalnya kita NS lookup. Ya, kita klik NS lookup up google.com. Oke, NS lookup google.com. Kita tunggu. Nah, di sini sudah tampil. Biasanya kalau kita di kantor ini
Baiklah, kita lanjutkan. Biasanya kalau di kantor di sini tulisan server DNS Google, tapi di sini aku tidak tahu ya, addressnya 192.168.431. Ini name-nya google.com. Addressnya 2404.6800.4303 C1A64. Setelah kita lanjutkan, perintah selanjutnya sini tadi ns logout. Sekarang match. Kita ketik match. Kita ketik match. One. Tanda tanya. Oke. Enter. Perintah ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh NET seperti memodifikasi pengaturan jaringan seperti IP address, subnet mask, default gateway, DNS, WINS, dan firewall. Banyak hal lainnya. Di sini kan sudah ada perintah. Tinggal mengikuti perintah yang apa yang kita ketik. Jalan, ada MDN, ada tracer, ada WLAN, ada ADD, delete, export, dan lain-lain. Setelah kita lanjutkan, perintah selanjutnya rute. Coba kita rute print. Nah, digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang punya 2 atau lebih router. Router ini digunakan untuk menyusun traffic komunikasi host berdasarkan IP dan subnet server serta router atau gateway. Nah, di sini kan sudah tampil, kita klik auto print, dia interface list muncul. Di sini ada Intel Ethernet Connection, ada Microsoft IP Direct Virtual Adapter, ada Microsoft IP Direct Adapter. Di sini ada Intel Dual Band Wireless AC, ada Bluetooth, ada software logback interface. Dan IPv4-nya aktif rute, ada IP-nya di sini. 127.25.25.25.25.25 online. Di sini juga ada IP-nya 192.168.3.1.4.67, subnet 255.25, di sini ada 167. Ini 192.168.4.3.2.5, di sini juga 192.167. Baiklah, kita lanjutkan. IPv4-nya di sini rute tabel, aktif rute, IP metric network destination. Di sini ada 1.331.1/218. Ininya gateway-nya onlink. Setelah kita lanjutkan, perintah selanjutnya ini terakhir tadi rute print. Nah, di sini kita ketik net. Perintah net ini bisa melihat opsi seperti tampilan pengguna dan berhenti. Masing-masing opsi ini dapat membantu atau menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Contohnya kita mau ketik net user. Oke, kita enter. Nah, di sini sudah ada administratornya default account. Yes, di sini user Wagu Titi akun. Di sini the comment complete successful. Baiklah. Tugas jaringan komputer masing-masing sudah dijelaskan di command prompt dan sudah diketikkan di command prompt perintah-perintah dan fungsi. Dan fungsinya seperti apa kan? Demikian dari saya. Jika ada yang kurang mohon ditambahkan Bapak tutornya. Biasanya demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.